didukung oleh Pemirsa, besok 30 April 2022 siaran televisi analog akan dihentikan seiring pelaksanaan program analog switch off atau ASO tahap pertama. Terkait dengan hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat untuk segera beralih ke siaran TV digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mulai melakukan migrasi TV analog ke siaran TV digital atau analog switch off tahap pertama pada 30 April 2022. Sejumlah persiapan telah dilakukan menjelang penghentian siaran TV analog seperti pembangunan infrastruktur multiplex, sosialisasi, serta koordinasi antara lembaga penyiaran publik TVRI serta lembaga penyiaran swasta. Tujuannya adalah memastikan pengalihan siaran TV analog menjadi TV digital dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkan, penghentian tetap layanan siaran TV analog dimulai pada 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran di 166 kabupaten dan kota. Untuk itu, Kemenkominfo mendorong masyarakat untuk segera beralih ke siaran TV digital menggunakan set-top box atau mengganti televisi. Kesiapan pembangunan infrastruktur multiplex. Untuk tahap 1, infrastruktur multiplex di 56 wilayah siaran, 166 kabupaten kota telah selesai dan siap digunakan. Pemerintah bersama dengan LPP dan LPS Multiplex akan melakukan koordinasi dengan membentuk satuan tugas pengawasan lapangan untuk mengawasi distribusi dan pemasangan STB yang diamanatkan oleh aturan atau keluarga miskin. Menkominfo menambahkan, walaupun usaha sosialisasi ASO telah dilakukan lebih dari 6 bulan, tetapi LPP dan LPS punya komitmen untuk terus melakukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran agar masyarakat lebih memahami secara khusus jenis TV yang mereka miliki. Untuk penghentian tetap siaran TV analog tahap 2 dan 3, masih perlu dibangun 32 infrastruktur multiplex yang dilakukan oleh pemerintah, Kemenkominfo, dan TVRI. Tim Liputan Metro TV. Mulai besok siaran televisi analog akan dihentikan seiring dengan pelaksanaan program analog switch off atau ASO. Ini artinya bahwa untuk Anda yang ingin menikmati siaran televisi, Anda harus bermigrasi ke TV digital. Apa pentingnya ASO, lalu kemudian bagaimana perannya DPR dalam melakukan pengawasan terkait ASO ini? Kita akan tanyakan langsung kepada dua narasumber yang telah bergabung bersama kami dari luar studio. Ada Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Pak Ismail, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Abdul Haris Almasyari. Pak Abdul Haris dan Pak Ismail, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, salam sehat Pak Ismail dan juga Pak Abdul Haris. Pak Ismail dulu. Pak Ismail, kenapa perpindahan siaran televisi analog ini ke TV digital ya? Kenapa kita sebut sangat penting? Teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung ya, sebuah keniscayaan. Jadi kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara tentu harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi ini dengan baik. Apalagi migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital ini banyak sekali manfaatnya. Baik itu manfaat bagi penyelenggara siaran maupun bagi masyarakat. Bagi penyelenggara siaran, ini merupakan antisipasi terhadap perkembangan teknologi dan juga memberikan penghematan dan efisiensi dalam banyak operation yang mereka lakukan dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Bagi masyarakat, manfaatnya juga luar biasa karena akan menikmati jumlah siaran yang lebih banyak dari siaran yang biasa ditonton menggunakan analog. Juga teknologinya memberikan kualitas dari penyiaran yang luar biasa ya, jauh lebih berkualitas daripada siaran analog. Masyarakat akan menonton dengan gambar yang sangat jernih, suara yang bening, dan teknologi yang lebih canggih gitu. Jadi manfaat ini berlaku tidak hanya bagi bangsa Indonesia atau negara Indonesia, juga berlaku di seluruh dunia gitu. Sudah hampir semua dunia di negara-negara di dunia ini sudah bermigrasi dari siaran analog menjadi siaran digital. Maka ini menjadi sebuah amanat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah mengamanatkan kepada kita agar
analog switch off atau penghentian siaran analog ini dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 2 November tahun 2022. Itulah sebabnya mengapa ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Pak Ismail, bisa selesai di 2 November 2022 proses migrasi ini, Pak Ismail? Insya Allah kita ini kerja kolaboratif ya, antara pemerintah dengan seluruh penyelenggara multiplexing, penyelenggara siaran swasta dan LPP TVRI. Kita bekerja bersama-sama, tentu dengan pekerjaan kolaboratif ini kita mengejar tenggat waktu sampai tanggal 2 November 2022 itu menjadi suatu keharusan ya bagi kita untuk memenuhi amanat Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Baik. Pak Abdul Karis, bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini khususnya terkait dengan analog switch off ini, Pak Abdul? Baik, terima kasih. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di pasal 72 di sana ada perubahan atas Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal 60 dan 61. Contohnya di 60A ayat 1 itu tentang ASO. Dan di 60A ayat 2 bahwa ASO atau switch off dari analog ke digital akan dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun dari Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Karena diundangkan tanggal 2 November 2020, maka ASO akan berlaku untuk semuanya pada tanggal 2 November 2022. Nah, oleh karenanya, karena ini merupakan amanat undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dan seluruh yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia, kita meminta untuk segera mempersiapkan diri dan salah satunya besok kita akan coba tahap pertama dari 3 tahap, yaitu tanggal 30 April, kita melakukan switch off di beberapa daerah sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kominfo. Pak Abdul Karis, kenapa kemudian ASO ini disepakati 2 tahun ya setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan? Apakah memang waktu ini cukup ideal begitu untuk betul-betul masuk ke TV digital nanti? Sebenarnya permasalahan ideal ya mungkin bisa berdebat, kita bisa debatable. Akan tetapi yang pasti adalah Indonesia adalah salah satu negara yang paling belakangan melakukan switch off dari analog ke digital. Jadi saya kira ini menjadi satu tantangan tersendiri karena Indonesia negara besar, akan tetapi switch off-nya relatif belakangan begitu. Jadi tinggal beberapa negara di dunia ini yang belum switch off dari analog ke digital. Saya kira 2 tahun ya kita anggap cukup, tapi sesungguhnya kalau lebih cepat akan lebih baik gitu. Oke, baik. Apa yang perlu dipersiapkan untuk bermigrasi ke TV digital total? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh